Di sebuah desa kecil yang terletak di pesisir pantai selatan Jawa, Desa Bandialit di Jember, hidup seorang nelayan bernama Arif. Setiap hari, ia berlayar menuju Pulau Meru Betiri, sebuah pulau yang tersembunyi di balik perairan yang luas dan berbatu. Pulau tersebut terkenal akan kekayaan lautnya yang melimpah, dan merupakan tempat bagi para nelayan yang mencari ikan dengan harapan mendapatkan hasil yang melimpah. Pulau itu seakan menjadi rumah kedua bagi Arif dan rekan-rekannya. Namun, belakangan ini, pulau itu menyimpan rahasia kelam yang mulai menghantui warga desa. Arif bukanlah orang yang mudah takut. Ia sudah berlayar ke banyak tempat, bahkan ke daerah yang jauh lebih jauh dan berbahaya. Sejak kecil, ia dilatih oleh ayahnya untuk menjadi seorang nelayan ulung, mengenal karakter laut dan memahaminya dengan sangat baik. Namun, akhir-akhir ini, setiap kali ia atau teman-temannya berlayar ke Pulau Meru Betiri, mereka merasakan ada sesuatu yang aneh. Laut yang biasanya tenang tiba-tiba bergelora, angin yang datang tanpa peringatan, dan suara bisikan yang terdengar begitu jelas di telinga mereka. Semua itu membuat mereka merasa tidak nyaman, meski mereka enggan mengakui ketakutan mereka. Pada suatu pagi yang cerah, Arif mempersiapkan perahunya seperti biasa. Ia tidak sendirian hari itu. Di sampingnya ada Rizal dan Budi, dua rekannya yang sudah lama bekerja bersamanya. Ketiganya memulai perjalanan pagi mereka dengan semangat yang tinggi, meski ada perasaan cemas yang menggelayuti hati mereka. Sebelum berangkat, mereka berkeliling desa dan mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga mereka, seperti biasa. Namun, ada sesuatu yang berbeda hari itu. Siti, ibu Arif, yang sudah mulai menua, memandang anaknya dengan tatapan cemas. "Hati-hati, nak," ucapnya dengan suara bergetar. "Pulanglah dengan selamat. Jangan terlalu lama di sana." Arif tersenyum dan mencium pipi ibunya. "Ibu, jangan khawatir. Ini hanya perjalanan biasa. Kami akan kembali sebelum malam." Namun, meskipun Arif berusaha meyakinkan ibunya, ia tahu bahwa ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Dalam beberapa minggu terakhir, beberapa nelayan dari desa lain yang berlayar ke Pulau Meru Betiri tak pernah kembali. Berita tentang hilangnya para nelayan itu mulai tersebar dengan cepat, dan meskipun warga desa mencoba untuk mengabaikannya, mereka tidak bisa memungkiri rasa takut yang merayap dalam hati mereka. Mereka semua tahu bahwa ada sesuatu yang salah di sana. Sebelum berangkat, Arif sempat mendengar peringatan dari seorang sesepuh desa, Pak Amir. "Hati-hati di sana, Arif. Pulau itu tidak hanya dihuni ikan, tapi juga makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Mereka tidak suka diganggu, dan laut di sekitar sana penuh dengan misteri. Ada cerita-cerita yang harusnya tak pernah kalian dengar." Arif hanya tertawa mendengar cerita tersebut. "Pak Amir, itu semua hanya cerita orang tua yang takut hidup di zaman sekarang. Jangan khawatir, kami akan baik-baik saja." Pak Amir menatapnya dengan serius. "Mudah-mudahan kau benar, Arif. Tapi ingat, jangan anggap remeh apa yang ada di sana. Laut itu bukan hanya sekadar air. Ia memiliki kekuatan yang tak bisa dipahami oleh manusia." Dengan kata-kata Pak Amir yang masih terngiang di telinga, Arif, Rizal, dan Budi menaiki perahu mereka dan berlayar menuju Pulau Meru Betiri. Laut di sekitar mereka tampak tenang, bahkan sedikit menggoda, seperti mengajak mereka untuk melanjutkan perjalanan. Mereka menyanyikan lagu-lagu nelayan untuk mengusir ketegangan, berharap suasana hati yang ceria dapat mengusir rasa takut yang mereka coba sembunyikan. Namun, seiring berjalannya waktu, laut yang tadinya tenang mulai berubah. Angin yang datang dengan tiba-tiba membuat layar perahu mereka berderit keras. Gelombang laut yang sebelumnya tidak ada, kini mulai menggulung perlahan. Arif memegang kemudi dengan tangan yang kokoh, meskipun ia merasa ada sesuatu yang aneh di udara. Rizal, yang duduk di sisi kanan perahu, mulai mengerutkan keningnya. "Ada yang aneh dengan angin ini," katanya dengan suara rendah. "Sepertinya ini bukan angin biasa." Budi yang duduk di bagian belakang perahu ikut merasakan keanehan tersebut. "Aku juga merasakannya. Seperti ada sesuatu yang mengawasi kita," katanya dengan wajah pucat. Arif mencoba mengabaikan kecemasan mereka. "Sudah, jangan pikirkan hal-hal aneh.
Kita harus sampai di pulau itu dan segera pulang. Jangan khawatir. Namun, meskipun Arif berusaha meyakinkan dirinya dan teman-temannya, perasaan tidak nyaman semakin membesar. Laut semakin bergelora, angin semakin kencang, dan suasana semakin suram. Sebuah suara bisikan terdengar di telinga mereka. Tidak jelas dari mana datangnya, namun suaranya begitu dekat, seakan berbicara langsung kepada mereka. Rizal menoleh dengan wajah ketakutan. "Arif, kau mendengarnya juga, kan?" Arif terdiam. Ia merasa seakan ada yang mengamatinya, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sebuah bayangan hitam yang melintas di ujung horizon membuat Arif berhenti sejenak. Ia menoleh ke arah Budi. "Apa itu?" Budi mengerjapkan mata dan melihat ke arah yang ditunjuk Arif. Namun, begitu mereka menoleh, tidak ada apa-apa. Laut kembali tenang, dan angin yang semula kencang kini mulai reda. Namun, perasaan cemas itu tetap ada, seperti bayangan yang mengikuti mereka. Setelah berlayar beberapa jam, mereka akhirnya sampai di Pulau Meru Betiri. Pulau yang terlihat indah dan tenang itu tampak seperti surga tropis yang dipenuhi dengan pepohonan hijau dan pasir putih. Namun, ada sesuatu yang berbeda di pulau ini. Suasana terasa berat, seolah-olah pulau itu menyembunyikan rahasia besar yang tidak ingin ditemukan. Mereka pun mulai menurunkan perahu mereka dan berjalan menuju hutan yang ada di tengah pulau. Di tengah perjalanan, Arif mulai merasa ada yang aneh. Tiba-tiba, sebuah suara keras terdengar di belakang mereka, membuat mereka terkejut. Rizal yang berada di belakang terjatuh ke tanah, dan saat ia mencoba bangun, ia melihat sesuatu yang membuatnya terdiam. Sosok besar, seperti bayangan gelap, bergerak di antara pepohonan dengan cepat. Tidak ada wajah yang jelas, hanya bentuk yang besar dan menyeramkan. Arif, Rizal, dan Budi saling memandang dengan ketakutan. "Apa itu?" kata Budi dengan suara gemetar. Namun, sebelum mereka sempat bergerak lebih jauh, sesuatu yang aneh terjadi. Mereka merasa tubuh mereka semakin berat, seolah-olah ada kekuatan yang menarik mereka ke bawah. Arif merasa matanya mulai kabur. Sebelum ia jatuh ke tanah, ia sempat mendengar suara bisikan yang sangat jelas. "Jangan pernah kembali." Dengan tubuh yang lemas dan pikiran yang mulai mengabur, Arif terjatuh ke dalam kegelapan. Rizal dan Budi berteriak memanggil namanya. Namun Arif sudah tidak ada. Tubuhnya tenggelam begitu saja, tanpa jejak. Ketika matahari mulai tenggelam di horizon, para nelayan yang tersisa di desa Bandealit menerima berita buruk. Arif hilang tanpa jejak, dan perahu mereka ditemukan kosong, terombang-ambing di tengah laut. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi, dan tak ada yang berani pergi ke Pulau Meru Betiri untuk mencari tahu. Malam itu, desa Bandealit dikejutkan dengan ketakutan yang baru. Tidak ada yang bisa menjelaskan hilangnya Arif. Namun cerita-cerita tentang Pulau Meru Betiri yang penuh misteri semakin terdengar jelas di telinga setiap orang. Dan dengan ketakutan itu, desa yang tenang ini menjadi seperti terperangkap dalam bayang-bayang kegelapan yang tak terelakkan. Kepergian Arif yang misterius mengguncang desa Bandealit. Sejak peristiwa itu, para nelayan yang sebelumnya bekerja keras setiap hari menghindari laut, dan suasana desa menjadi semakin suram. Hari-hari berlalu dengan kebisuan yang mencekam, seolah-olah ketakutan itu merayap ke setiap rumah, mengikat mereka dalam rasa waspada yang tak bisa dijelaskan. Meskipun begitu, ada satu orang yang tidak bisa melupakan hilangnya anaknya, Siti, ibu Arif. Setiap hari, Siti datang ke pantai dengan harapan menemukan tanda atau petunjuk yang bisa menjelaskan nasib anaknya. Ia duduk di atas batu besar di bibir pantai, memandangi laut yang seakan tak memiliki ujung, seakan memanggilnya untuk kembali. "Di mana kamu, Arif?" gumamnya, matanya kosong menatap samudera. Seperti ada ikatan yang tak terputus antara dirinya dan anaknya yang telah menghilang. Namun, setelah beberapa minggu, Siti mulai merasakan bahwa keberadaan anaknya bukanlah sekadar hilang atau tenggelam. Ada sesuatu yang lebih besar yang terjadi, sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal sehatnya. Desas-desus mulai beredar di kalangan penduduk desa tentang kekuatan gelap yang menguasai Pulau Meru Betiri.
Beberapa orang yang pernah berlayar ke sana menceritakan tentang suara-suara aneh yang terdengar di malam hari, tentang bayangan besar yang bergerak di antara pepohonan, dan tentang sebuah gua kuno yang diakini menjadi tempat persembunyian makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Siti tidak bisa mengabaikan semua cerita itu. Sebagai seorang ibu, ia merasa bahwa ia harus melakukan sesuatu untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Arif. "Aku harus menemukannya," katanya pada dirinya sendiri, meskipun ketakutan mulai merayap di dalam hatinya. Ia merasa bahwa kalau ia tidak melakukan sesuatu, ia akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan jawaban yang selama ini mengganggunya. Pada suatu malam yang gelap, Siti memutuskan untuk menemui Pak Hasan, seorang dukun yang sudah dikenal di desa sebagai orang yang memiliki pengetahuan tentang hal-hal gaib. Pak Hasan tinggal di sebuah rumah tua yang terletak di pinggiran desa, jauh dari keramaian. Rumahnya dikelilingi oleh tanaman rambat yang lebat dan tampak suram di bawah sinar bulan yang redup. Siti mendekati pintu rumah itu dengan hati yang berdebar-debar. Begitu Pak Hasan membuka pintu, ia langsung memandang Siti dengan tatapan tajam. "Apa yang kamu cari, Siti?" tanyanya. Suara pria tua itu terdengar serak. Siti tidak bisa mengungkapkan kata-kata dengan jelas. Namun, tatapan matanya yang penuh harapan sudah cukup untuk memberitahu Pak Hasan bahwa ia datang untuk meminta bantuan. Pak Hasan mengangguk pelan dan memberi isyarat kepada Siti untuk masuk. "Aku tahu kenapa kamu datang. Kamu mencari jawaban atas hilangnya anakmu, bukan?" kata Pak Hasan. Siti hanya bisa mengangguk. Tubuhnya gemetar. "Kau harus berhati-hati, Siti. Apa yang terjadi pada Arif bukanlah hal biasa. Itu adalah akibat dari sebuah kutukan kuno yang terikat dengan Pulau Meru Betiri." Pak Hasan menceritakan bahwa pulau itu dahulu kala adalah tempat tinggal sekelompok pendeta yang memuja makhluk dari laut dalam. Mereka melakukan ritual-ritual yang sangat gelap dan mengerikan untuk mendapatkan kekuatan tak terbayangkan, termasuk mengorbankan orang-orang yang datang ke sana, baik itu nelayan atau siapapun yang berani menginjakan kaki di pulau tersebut. Konon, para pendeta itu berjanji untuk tidak pernah membiarkan siapapun yang datang ke pulau itu meninggalkan tempat tersebut hidup-hidup. Ritual mereka melibatkan memanggil entitas dari laut dalam, makhluk yang dikenal sebagai penguasa laut. Makhluk ini sangat kuat dan tidak bisa dilihat oleh mata manusia, namun keberadaannya dapat merasuki pikiran dan tubuh manusia yang lemah. Mereka yang berusaha keluar dari pulau itu akan diseret ke dalam kegelapan abadi. Arif, yang terlalu berani berlayar ke sana, tanpa sadar telah memasuki wilayah yang tidak seharusnya. Pak Hasan memperingatkan Siti bahwa apa yang menimpa Arif adalah akibat dari interaksi dengan makhluk tersebut. "Siti, jika kamu ingin tahu apa yang terjadi pada Arif, kau harus pergi ke pulau itu. Tapi ingat, ada harga yang harus dibayar. Tidak ada yang bisa keluar dari sana tanpa menghadapi kutukan yang ada," kata Pak Hasan, suara serius dan penuh peringatan. Siti menatap Pak Hasan dengan mata penuh tekad. "Saya tidak peduli dengan bahaya. Saya harus menemukan Arif, apapun yang terjadi." Mendengar kata-kata Siti, Pak Hasan tidak bisa menahan rasa khawatirnya. Ia memberikan sebuah benda yang tampak biasa, sebuah kantong kecil berisi beberapa ramuan. "Gunakan ini untuk melindungi dirimu dari pengaruh mereka. Tapi ingat, hanya dengan keberanian dan ketulusan hati yang bisa membebaskan Arif. Jangan sekali-kali menatap mata makhluk itu, karena itu bisa mengikat jiwamu selamanya." Keputusan Siti bulat. Keesokan harinya, ia mengumpulkan beberapa orang yang merasa punya ikatan dengan Arif, termasuk Rizal dan Budi. Mereka semua menyewa perahu besar untuk berlayar ke Pulau Meru Betiri, dengan harapan bisa menemukan jejak Arif dan mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Meskipun ketakutan masih menghantui mereka, rasa kehilangan yang mendalam membuat mereka tidak bisa mundur begitu saja. Sebelum berangkat, Siti menatap laut dengan penuh rasa cemas. Ia memikirkan kata-kata Pak Hasan, namun tekadnya sudah bulat. Mereka tidak bisa tinggal diam. Pulau Meru Betiri mungkin penuh dengan kegelapan dan misteri, tetapi Arif adalah anaknya, dan ia tidak akan membiarkan anaknya hilang tanpa usaha untuk mencarikannya jawaban. Perahu mereka mulai bergerak, menyusuri laut yang terlihat lebih tenang dari biasanya. Namun, saat mereka semakin mendekati Pulau Meru Betiri, langit mendung tiba-tiba menyelimuti mereka.
Ombak mulai bergulung, dan angin bertiup dengan kencang, seolah-olah laut itu mengingatkan mereka bahwa mereka tidak diinginkan di sana. Suasana mulai mencekam, dan setiap orang di perahu itu merasakan ketegangan yang tak terungkapkan dengan kata-kata. Saat mereka tiba di pulau itu, segala sesuatu terasa sangat berbeda. Tidak ada suara burung atau hewan lain. Suasana di sekitar mereka begitu sunyi dan mencekam. Semakin jauh mereka berjalan ke dalam hutan, semakin gelap dan menyesakan udara di sekitar mereka. Pohon-pohon besar yang tinggi seolah-olah saling menutupi cahaya matahari, menciptakan bayangan panjang di tanah yang membuat langkah mereka terasa semakin berat. Siti terus melangkah maju dengan tekad yang kuat. Meski ketakutan mendera, ia tidak akan berhenti sampai menemukan Arif, apapun yang harus dihadapi. Disinilah pencarian mereka dimulai, dan disinilah mereka akan berhadapan dengan kekuatan yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Ketika perahu mereka akhirnya merapat ke tepi pulau Merubetiri, ketegangan semakin terasa mencekam. Tidak ada suara apapun, kecuali suara angin yang berdesir melalui pepohonan besar yang menjulang tinggi di sekitar mereka. Suasana di pulau itu begitu sunyi, seolah-olah dunia ini menahan napasnya, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Siti, Rizal, Budi, dan beberapa warga desa yang bersamanya terdiam sejenak, merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Mereka tahu bahwa tidak ada jalan mundur lagi. Misi mereka adalah menemukan Arif, dan mereka harus melangkah lebih jauh ke dalam pulau ini. Siti memimpin kelompok itu dengan langkah pasti, meskipun hatinya dipenuhi oleh rasa takut yang tak terungkapkan. Ia memegang erat kantong ramuan yang diberikan oleh Pak Hasan, berharap itu akan memberikan perlindungan dari kekuatan yang menguasai pulau ini. Rizal dan Budi berjalan di sampingnya, saling bertukar pandang cemas. Mereka tidak tahu apa yang akan mereka hadapi, tetapi rasa bersalah karena tidak dapat melindungi Arif membuat mereka bertindak lebih hati-hati. Mereka menembus hutan lebat, melangkah melewati jalan setapak yang sudah lama tidak terjamah manusia. Pohon-pohon besar dan ranting-ranting yang melilit membentuk labirin yang membingungkan. Setiap langkah terasa berat, seperti ada sesuatu yang menarik mereka kembali. Namun, mereka terus melangkah, mengikuti petunjuk hati Siti yang tak kenal lelah. Siti merasa bahwa jika ia berhenti sekarang, ia akan kehilangan Arif selamanya. Semakin dalam mereka masuk ke dalam pulau, semakin aneh pula perasaan mereka. Udara di sekitar terasa semakin berat, dan angin yang seharusnya membawa kesegaran kini terasa seperti beban. Suara langkah mereka terasa begitu keras di telinga, seolah-olah suara mereka mengganggu ketenangan yang mengerikan. Tiba-tiba, di tengah kesunyian itu, mereka mendengar suara aneh yang bergema di udara, seperti bisikan dari jauh. Arif, suara itu begitu lemah, namun cukup jelas untuk mereka dengar. Semua orang berhenti bergerak, saling memandang satu sama lain dengan ketegangan yang semakin meningkat. Rizal menoleh ke arah Siti, namun wajah Siti tampak tenang, meskipun jelas sekali bahwa hatinya berdebar hebat. "Apa itu?" tanya Budi dengan suara pelan, hampir berbisik. Tetapi tidak ada yang memberikan jawaban. Suara itu menghilang begitu saja, hanya meninggalkan rasa takut yang semakin menguasai hati mereka. Melanjutkan perjalanan, mereka akhirnya tiba di sebuah tempat yang tampaknya berbeda dari bagian pulau yang lain. Sebuah gua besar terbuka di depan mereka. Mulut gua itu gelap dan dalam, seperti mengundang mereka untuk masuk ke dalam. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di sekitar gua, hanya ada kesunyian yang menyesakkan. Siti menatap gua itu dengan hati yang berdebar. Namun ia tahu, di sanalah mereka harus mencari jawaban. Arif, anaknya, mungkin ada di dalam sana. "Ini tempat yang tidak bisa kita hindari," kata Siti. Suaranya hampir tak terdengar di tengah ketegangan itu. Rizal dan Budi hanya bisa mengangguk, meskipun mereka merasa takut. Mereka sudah sampai sejauh ini, dan mundur berarti kehilangan semuanya. Mereka harus melangkah maju. Dengan hati-hati, mereka memasuki gua itu. Di dalam, suasana semakin gelap. Cahaya dari senter mereka hanya menerangi sedikit bagian dari dinding gua yang licin dan lembab. Setiap langkah mereka bergema di dalam gua yang kosong dan sepi. Namun, semakin dalam mereka masuk, semakin terasa ada sesuatu yang mengamati mereka.
Rasanya seperti ada mata yang mengikuti setiap gerakan mereka, dan udara di dalam gua menjadi semakin berat, semakin penuh dengan tekanan. Ketika mereka mencapai bagian terdalam gua, mereka menemukan sebuah altar besar yang terbuat dari batu hitam. Di sekitar altar itu terdapat ukiran-ukiran aneh yang tidak bisa mereka pahami, menggambarkan makhluk-makhluk yang tak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Di tengah altar, terdapat sebuah patung besar dengan wajah mengerikan. Matanya kosong dan tampak menatap mereka dengan tajam. Rasanya, patung itu bukan sekadar patung, melainkan sebuah entitas yang hidup, yang bisa merasakan keberadaan mereka. Siti berdiri terdiam di depan altar itu, merasa seperti ada kekuatan yang menguasai dirinya. Ia tahu bahwa inilah tempat yang dijaga oleh kekuatan gelap yang telah menghancurkan banyak nyawa, termasuk Arif. Namun, ia tidak bisa mundur lagi. Hatinya dipenuhi oleh cinta dan harapan, dan itu memberinya keberanian untuk maju. "Arif, jika kamu ada di sini, tolong tunjukkan dirimu," teriak Siti, suaranya menggema di dalam gua yang sepi. Tiba-tiba, udara di sekitar mereka berubah. Suara bisikan itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas, seolah-olah datang dari dalam dinding gua. Bisikan itu mengatakan, "Kau takkan bisa membawa mereka kembali, Siti. Arif sudah menjadi bagian dari kami." Tiba-tiba, gua itu bergetar hebat, dan sebuah bayangan besar muncul di depan mereka. Bayangan itu bergerak sangat cepat, hampir seperti sebuah ombak besar yang datang dari arah mereka. Dalam sekejap, bayangan itu melesat dan menghilang ke dalam kegelapan gua. Rizal dan Budi yang terkejut mencoba bergerak mundur, namun tubuh mereka terasa kaku, seolah-olah ada kekuatan yang menahan mereka. Siti berdiri tegak, mengabaikan ketakutan yang merayap di dalam dirinya. Ia melihat ke sekitar, mencoba mencari petunjuk tentang keberadaan Arif. Namun, sebelum ia sempat bergerak lebih jauh, ia merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Sesuatu yang menjalar di tubuhnya, seperti ada kekuatan yang menguasainya dari dalam. Ia merasa seperti dirinya bukan lagi manusia biasa, melainkan bagian dari kekuatan yang lebih besar yang ada di sekitar gua itu. Tiba-tiba, dari dalam kegelapan, sebuah suara keras bergema. "Kamu datang untuk mencarinya, Siti. Tapi Arif sudah menjadi bagian dari kami, dan kalian tidak akan pernah meninggalkan tempat ini." Dengan tubuh yang berat, dan pikiran yang semakin kabur, Siti merasakan sesuatu yang sangat mengerikan. Di hadapannya, sebuah makhluk besar mulai muncul dari kegelapan. Tubuhnya terbuat dari bayangan dan kabut. Wajahnya tampak seperti campuran dari manusia dan sesuatu yang lebih gelap. Matanya kosong, dan mulutnya tersenyum lebar, memperlihatkan gigi-gigi tajam yang menakutkan. Siti menjerit, namun suaranya tersendat. Rizal dan Budi yang berada di dekatnya tidak bisa bergerak. Mereka terperangkap dalam pandangan mata makhluk itu, dan tubuh mereka terasa seperti tertahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Dengan keteguhan yang tak tergoyahkan, Siti memandang makhluk itu dengan mata penuh tekad. "Aku tidak akan menyerah. Aku akan menemukan anakku." Dan dengan kata-kata itu, ia melangkah maju, meskipun ketakutan semakin menggenggam hatinya. Keberaniannya adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkan mereka, dan Arif, anaknya, akan menjadi penyelamat atau penghancur mereka. Siti berdiri tegak di hadapan makhluk besar itu, hatinya dipenuhi dengan keberanian yang sulit dijelaskan. Walaupun kegelapan di dalam gua semakin tebal dan menekan, ia tidak akan mundur. Arif, anak yang telah hilang, harus ditemukan. Ia tahu, satu-satunya cara untuk mengungkapkan kebenaran adalah dengan menghadapi kekuatan yang menguasai pulau ini, dengan menghadapi makhluk yang selama ini menjadi legenda dan kutukan bagi para nelayan. Makhluk itu, yang tampaknya terbuat dari bayangan gelap, bergerak lebih dekat. Dengan setiap langkahnya, udara di sekitar mereka semakin berat, semakin pekat, seperti ada sesuatu yang menghisap semua cahaya dan kehidupan di sekitarnya. Wajah makhluk itu semakin jelas, setengah manusia, setengah monster, dengan mata yang kosong namun penuh kebencian. Gigi-gigi tajamnya yang terbilang besar menyeringai, dan suara gemuruh berasal dari tubuhnya, seperti suara petir yang jauh di kejauhan. "Apa yang kamu inginkan dari kami?" teriak Siti dengan suara yang bergetar,
namun tetap penuh tekad. Kami hanya ingin menemukan anakku. Arif, dia masih hidup, kan? Makhluk itu tertawa pelan. Namun suaranya terdengar seperti bisikan yang mengerikan, menggelegar di dalam gua. Arif telah menjadi bagian dari kami. Tidak ada yang bisa melarikan diri dari takdir mereka. Kamu, dan semua yang datang ke sini, hanya akan menjadi bagian dari kami juga. Pulau ini adalah rumah bagi mereka yang telah terlupakan. Bagi mereka yang menjadi korban dari kebodohan mereka sendiri. Siti merasa seakan ada yang membekapnya. Dalam sekejap, bayangan makhluk itu merambat ke seluruh tubuhnya, seperti tali yang mengikat seluruh sendi-sendi tubuhnya. Ia berusaha untuk bergerak, untuk melawan, namun rasanya tubuhnya semakin lemah. Rizal dan Budi yang berada di dekatnya juga mulai merasakan pengaruh yang sama. Kekuatan gelap ini tidak hanya mengikat tubuh mereka, tetapi juga merasuki pikiran mereka. Tidak, tidak! Teriak Rizal dengan napas terengah-engah, berusaha menanggalkan kekuatan yang mengikat tubuhnya. Namun, setiap kali ia bergerak, bayangan itu semakin kuat, semakin erat. Siti, kita harus keluar dari sini. Tapi Siti, meskipun tubuhnya semakin terasa berat, masih bertahan. Ia tidak bisa mengalah begitu saja. Satu-satunya hal yang ada di pikirannya adalah Arif, anak yang telah menghilang begitu lama. Bagaimana jika dia masih ada di sini? Bagaimana jika mereka bisa membawanya pulang? Arif! Siti berteriak, suara penuh dengan keputusasaan. Anakku, di mana kamu? Tolong beri aku tanda. Ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, gua tiba-tiba bergetar hebat. Batu-batu di sekitarnya mulai berguling, dan suara gemuruh makin keras, seolah seluruh pulau sedang menggoncang. Sesaat, semuanya menjadi sangat gelap, lebih gelap dari sebelumnya. Tidak ada suara lain selain detak jantung mereka yang berdetak cepat. Lalu, dalam kegelapan itu, sebuah cahaya kecil muncul di kejauhan, memancar seperti bintang yang jauh. Itu bukan cahaya biasa, cahaya itu terasa hidup, seolah-olah menarik mereka ke arahnya. Siti, yang hampir kehabisan tenaga, menggerakkan tubuhnya dengan susah payah, mengikuti cahaya itu. Cahaya itu, Siti berbisik, itu Arif, pasti dia. Tanpa berpikir panjang, Siti mulai bergerak menuju cahaya tersebut, meskipun tubuhnya terasa berat dan langkahnya semakin sulit. Rizal dan Budi mencoba untuk mengikuti, namun kekuatan yang mengikat mereka begitu kuat, seakan-akan ada tangan tak terlihat yang menahan mereka di tempat. Mereka berteriak, mencoba menggapai Siti, namun suara mereka tidak bisa terdengar di dalam gemuruh yang menggetarkan gua. Siti berjalan dengan tekad, meskipun tubuhnya hampir tidak mampu bergerak. Setiap langkah terasa seperti langkah terakhirnya. Namun, ia tidak peduli. Cahaya itu semakin mendekat, dan ia tahu bahwa di balik cahaya itu adalah Arif, anaknya yang hilang. Begitu Siti mencapai pusat cahaya, dia berhenti. Di depannya, sebuah patung besar muncul dari kegelapan. Patung yang sepertinya berasal dari batu hitam yang bersinar. Di atas patung itu, ada sebuah sosok yang terkulai lemah. Tubuhnya terbujur kaku, namun ada kehidupan dalam matanya. Itu adalah Arif. Matanya yang kosong perlahan mulai terbuka, dan dia melihat ibunya dengan pandangan yang penuh kebingungan dan kesedihan. Arif! Siti berlari ke arah anaknya. Namun sebelum ia bisa meraih tangannya, tubuhnya ditahan oleh sebuah kekuatan yang sangat kuat. Sebuah tangan besar muncul dari bayangan di sekitar mereka dan mendorongnya kembali, membuatnya terjatuh ke tanah. Tidak, Siti. Tidak ada yang bisa keluar dari sini. Suara itu bergema di seluruh gua. Makhluk itu muncul lagi, lebih besar dan lebih menakutkan dari sebelumnya. Kini berada tepat di depan Siti. Arif sudah menjadi bagian dari kami. Dia adalah bagian dari kami yang akan tinggal di sini selamanya. Siti merasakan tubuhnya semakin lemah. Matanya mulai kabur. Namun, saat itulah ia melihat sesuatu yang mengejutkan. Di antara bayangannya, ia melihat senyuman Arif. Senyuman yang penuh dengan kehangatan dan cinta. Anak itu, meskipun terikat di tempat yang gelap ini, memberikan Siti sebuah sinyal. Sebuah harapan yang masih hidup dalam dirinya.
Dalam detik-detik terakhir, sebelum Siti menyerah, ia teringat kata-kata Pak Hasan yang memberinya ramuan pelindung. Dengan tangan yang lemah, Siti menggenggam kantong itu dan meminum ramuan yang diberikan kepadanya. Dalam sekejap, tubuhnya terasa lebih ringan, dan pandangannya kembali jelas. Makhluk itu terkejut, dan tubuh Siti mulai memancarkan cahaya yang kuat, mengusir bayangan gelap di sekitar mereka. Makhluk itu mengerang keras, berusaha menghindar. Namun kekuatan yang ada pada diri Siti semakin besar. Cahaya itu bukan hanya milik Siti. Itu adalah kekuatan cinta seorang ibu yang tak pernah menyerah. Kekuatan yang melebihi apapun yang ada di pulau itu. "Arif!" teriak Siti sekali lagi, dan kali ini, Arif mengangguk. Ia bergerak menuju ibunya, dan tubuhnya yang sebelumnya kaku mulai bergerak, perlahan kembali ke kehidupan. Dengan sekali gerakan, Siti memeluk Arif erat-erat. Dan di saat yang sama, kekuatan gelap itu hancur, berlarian meninggalkan mereka, melepaskan kutukan yang telah lama melingkupi pulau itu. Semua yang ada di gua itu kembali ke keadaan semula, sepi dan sunyi. Cahaya yang dulu mengikat mereka kini mereda, meninggalkan keheningan yang menenangkan. Arif, yang kembali ke pelukan ibunya, menangis. "Ibu, saya takut," ujarnya, suaranya masih penuh kebingungan. Namun di balik matanya, ada secercah kedamaian. Kejahatan yang selama ini menghantui pulau itu telah terkalahkan. Dan bersama Arif yang selamat, Siti merasakan kedamaian yang selama ini ia cari. Dengan susah payah, mereka kembali ke pintu gua dan keluar dari kegelapan yang telah menjerat mereka. Dalam perjalanan pulang, Siti dan Arif tidak hanya membawa pulang anaknya, tetapi juga menghapus kutukan yang telah menghantui Pulau Meru Betiri selama berabad-abad. Desa Bandialit menyambut mereka dengan penuh haru. Siti dan Arif kembali, tetapi kini mereka tidak hanya membawa cerita tentang kehilangan, tetapi juga tentang kemenangan seorang ibu yang berani melawan kegelapan untuk menyelamatkan anaknya. Terima kasih telah melihat dan juga mendengarkan video ini sampai habis, dan jangan lupa bagikan ke teman-teman Anda agar mereka menikmati ketegangan seperti yang Anda rasakan juga. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan juga tinggalkan komentar di kolom komentar, untuk selalu mendukung channel kami agar lebih baik, dan bisa membuat cerita yang lebih menegangkan dan juga menyeramkan.